Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu hal yang begitu luar biasa. Rasul menjelaskan, inna fil jannati ghurafan tura duhuruha min butuniha wa tura butunuha min duhuriha. Bahwa di surga, kata Rasulullah, ada beberapa kamar yang akan tampak terlihat dalamnya dari sisi luarnya. Demikian juga akan tampak terlihat sisi luarnya dari dalam. Maksudnya apa? Di sini Rasulullah ingin menggambarkan bahwa begitu luar biasa dan megahnya kamar ini, sehingga keindahan-keindahan yang ada di dalam kamar akan terlihat dari luar. Juga keindahan-keindahan sisi luarnya akan begitu jelas dari sisi dalamnya. Betapa luar biasanya kamar ini. Kemudian waqala Arabi, tiba-tiba ada seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, kira-kira kamar yang begitu megah, begitu indah, dengan gambaran yang luar biasa itu diperuntukkan untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasul kemudian menjawab, liman atawabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu. Kata Rasulullah, kamar-kamar yang begitu megah yang Allah persiapkan di surga, Allah berikan dan Allah persiapkan untuk 4 golongan dari kalian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siapa 4 golongan yang dimaksud? Rasul kemudian menegaskan, yang pertama adalah liman atobal kalam, yaitu orang yang memperbaiki tata bicaranya. Ketika dia menyampaikan sesuatu, maka etika, tata krama, adab begitu dipakai, sehingga komunikasi yang dia sampaikan, interaksi yang dia lakukan, itu interaksi yang penuh dengan etika, penuh dengan kesantunan. Maka inilah golongan yang pertama yang akan mendapatkan anugerah kamar-kamar tersebut. Kemudian yang kedua adalah at'amat ta'am, orang yang memberi makan orang lain. Artinya apa? Golongan yang kedua adalah golongan orang yang begitu kuat kepedulian sosialnya, sikap empatinya, simpatinya kepada lingkungan sekitar, kepada orang-orang di sekitar begitu kuat. Ketika ada persoalan, terpanggil untuk membantu. Maka simbolnya adalah at'amat ta'am, kepedulian sosial yang luar biasa. Dan inilah golongan kedua yang Allah siapkan untuk menempati kamar-kamar yang begitu megah. Dan yang ketiga adalah agama syam, orang yang istiqomah, konstan dengan mempertahankan kualitas puasa. Jadi agama syam di sini tidak hanya sebatas istiqomah dalam berpuasa, tidak, tapi istiqomah berpuasa sehingga aturan fikihnya dipakai, syaratnya,
rukunnya, yang membatalkannya diperhatikan betul. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nilai dan kualitas puasanya itu dijaga betul, sehingga baik aspek lahir maupun batinnya betul-betul dimanfaatkan untuk berpuasa. Maka inilah kriteria yang ketiga yang Allah siapkan untuk menempati kamar-kamar yang begitu luar biasanya Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, apa yang terakhir? Yang terakhir adalah sholat bil-laili wan nasu niyam. Itu orang yang bangun malam, orang yang munajat kepada Allah, yang merintih mengadu kepada Allah, istiqomah dalam sholat ketika orang-orang lain saat itu sedang tidur. Ini 4 hal. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, momentum puasa adalah momentum di mana kita ditraining, di mana kita dilatih untuk mengasah potensi kita agar 4 hal tadi bisa kita implementasikan pada waktu-waktu berikut. Di puasa kita dilatih untuk mengatur perkataan, kita dilatih untuk bicara yang baik-baik. Maka Rasul kan menegaskan, "Faliyaqul khairan aw liyasmut." Hendaklah kita berkata baik, berkata yang penuh manfaat, bermakna. Kalau tidak mungkin, sebaiknya kita diam. Nah, puasa kita dilatih itu. Puasa dilatih agar berhati-hati menggunakan organ tubuh, apalagi lisan. Berarti kriteria yang pertama, golongan pertama ada di situ. Demikian juga kriteria kedua. Ketika bulan Ramadan kita dilatih untuk meningkatkan kepedulian sosial. Bahkan Rasul mencontohkan dalam sebuah hadis ditegaskan, saat Ramadan kedermawanan Rasul jauh lebih dermawan dari hembusan angin. Nah, kita dilatih itu. Dan itulah kriteria kedua yang Allah siapkan kamar-kamar yang begitu luar biasa di surga nanti. Dan yang ketiga tentu yang memperhatikan betul ibadah puasa, baik lahir maupun batin, aspek teknis maupun aspek nilainya, kualitasnya. Dan yang ketiga, kita juga dilatih sholat malam. Ada tarawih di bulan Ramadan, yang di bulan lain nggak ada. Artinya kalau aktivitas malam hari dengan aktivitas sholat ini kita istiqomahkan betul, di luar Ramadan dalam bentuk sholat malam, ada tahajud, ada hajat, taubat, maka 4 hal ini adalah 4 golongan yang Allah siapkan kamar-kamar yang begitu megah. Dan Ramadan adalah trainingnya, Ramadan adalah momentumnya, Ramadan adalah start awal bagi kita untuk mendapatkannya. Semoga kita semua sukses menjalani ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah siang maupun malamnya, puasa maupun menghidupkan malam. Dan semoga kita termasuk salah satu dari 4 golongan yang Allah siapkan kamar-kamar yang begitu megah di surga nanti. Karena di situ Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.